Gimana kalau saya bilang, menjadi pemimpin hebat itu sebenarnya kayak punya pisau lipat Swiss. Satu alat serbaguna untuk setiap situasi? Nah, hari ini kita bakal bedah buku keren, The Leader Lab, yang nunjukin gimana caranya kita ngebangun toolkit itu. Bukan dengan teori-teori yang jelimet, tapi dengan tindakan-tindakan kecil yang dampaknya wah, luar biasa. Pertanyaan ini mungkin bikin kita agak-agak gimana gitu ya. Kayaknya kita semua pernah deh di posisi itu. Frustrasi gara-gara punya manajer yang ya kurang oke. Rasanya kayak masalah abadi yang nggak ada habisnya. Tapi gimana kalau solusinya ternyata jauh lebih simpel dari yang kita kira? Oke, sekarang coba kita balik posisinya. Kalau punya manajer yang buruk aja udah susah. Coba bayangin deh, jadi manajer itu sendiri. Tiba-tiba tanggung jawab kita bukan cuma soal angka dan target, tapi juga soal karir orang lain, kesejahteraan mereka, bahkan mimpi-mimpi mereka. Itu beban yang berat banget kan? Coba deh kita lihat bedanya. Zaman dulu di era industri, peran manajer itu jelas banget. Mereka yang mikir, para pekerja yang ngerjain. Semuanya soal efisiensi dan keseragaman. Tapi dunia kerja sekarang, wah udah beda total. Kita semua dituntut buat bisa kolaborasi, inovasi, dan mikir kreatif. Nah ini yang bikin peran manajer jadi jauh lebih rumit. Terus, gimana dong cara kita ngatasin semua kerumitan baru ini? Uniknya, buku ini bilang jawabannya bukan strategi yang ribet-ribet. Justru, sesuatu yang jauh lebih kecil, jauh lebih mendasar. Yuk, kita bongkar rahasianya. Dan ini dia ide utamanya, unit perilaku. Para penulisnya menemukan kalau manajer-manajer paling top di seluruh dunia, nggak peduli industrinya apa, ternyata melakukan serangkaian tindakan kecil yang polanya sama. Dan ini nih yang paling penting. Ini artinya kepemimpinan itu bukan bakat lahir, tapi sebuah skill yang bisa dilatih satu kebiasaan kecil di satu waktu. Saya suka banget metafora dari buku ini. Coba bayangin deh, setiap unit perilaku ini tuh kayak salah satu alat di pisau lipat Swiss andalan kita. Ringkas, serbaguna, dan ampuh banget buat ngatasin hampir semua masalah yang bakal kita hadapi sebagai seorang pemimpin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling serunya nih, alat-alatnya langsung. Di buku ini ada banyak banget, tapi untuk hari ini, kita fokus ke 3 alat pertama yang bisa langsung kamu masukin ke toolkit kepemimpinanmu dan mulai dipraktekin bahkan dari besok. 3 alat pertama kita adalah perjelas, validasi, dan kaitkan. Mungkin kedengarannya simpel ya, tapi percaya deh, begitu kita mulai gabungin ketiganya, cara kita berkomunikasi dan nyambung sama tim bakal berubah secara fundamental. Alat pertama kita, perjelas, intinya adalah menghilangkan semua yang abu-abu. Di buku ini ada cerita yang lumayan bikin ngeri, soal seorang karyawan baru yang dipecat cuma gara-gara salah ngartiin singkatan EOD, End of Day. Buat manajernya, EOD itu artinya jam 5 sore. Buat si karyawan, artinya tengah malam. Seluruh bencana ini sebetulnya bisa dihindari cuma dengan satu pertanyaan simpel buat memperjelas. Jadi, ini dia misi kita. Mulai sekarang, coba deh lebih peka sama kata-kata yang samar ini. Tiap kali kita dengar lebih baik, secepatnya, atau bahkan kerja bagus, coba berhenti sejenak. Langsung tanya, lebih baiknya itu spesifiknya kayak gimana ya? Atau kapan persisnya secepatnya itu? Langkah kecil ini bakal nyelamatin kita dari banyak banget kesalahpahaman. Alat kedua, validasi. Ini dasarnya dari sebuah ide yang kuat banget. Setiap kali kita ngomong, orang itu dengar 2 pesan. Pesan pertama itu soal situasinya, tugasnya, masalahnya. Tapi ada pesan kedua yang lebih dalam, yaitu soal dirinya. Nah, validasi itu cara kita secara sadar nunjukin ke orang itu, "Hey, aku lihat kamu, aku dengerin kamu itu penting." Dan ngelakuinnya tuh lebih gampang dari yang kita kira. Cukup ucapkan, terima kasih karena dia udah mau ngomongin masalahnya. Akui kalau situasinya emang susah. Atau normalkan perasaan mereka dengan bilang, wajar kok kamu ngerasa gitu. Atau sesimpel bilang, aku peduli banget buat cari solusi yang pas buat kamu. Ingat riset Gallup yang terkenal itu kan? Salah satu prediktor terbesar karyawan betah kerja itu adalah kalau mereka merasa atasannya peduli. Nah, validasi ini adalah jalan pintas paling cepat buat nunjukin kepedulian itu. Dan alat ketiga kita, kaitkan, ini mungkin yang paling sederhana tapi juga paling mengejutkan dari semuanya. Ini cuma soal tindakan ngejelasin kenapanya di balik setiap permintaan kita. Karena seperti yang bakal kita lihat nanti, otak manusia itu kayaknya emang udah terprogram buat nurut kalau dikasih alasan. Ada sebuah studi klasik yang ngetes ini dengan sempurna. Jadi peneliti minta orang buat motong antrian mesin fotokopi. Pas mereka cuma minta izin, tingkat keberhasilannya 60%. Tapi begitu mereka nambahin kata karena dan ngasih alasan, bahkan alasan yang sepele kayak karena saya perlu bikin fotokopian,
tingkat kepatuhannya langsung loncat ke atas 90%. Menjelaskan kenapanya, itu bener-bener life hack buat motivasi. Jadi, ini dia bagian terpenting dari semuanya. Ini bukan soal menghafal aturan. The Leader Lab ini soal mindset. Anggap aja tempat kerja kita, tim kita, interaksi kita sehari-hari, itulah laboratorium kita. Dan alat-alat tadi adalah eksperimen pertama kita. Kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari penjelasan ini dia. Kepemimpinan yang hebat itu nggak dibangun dalam satu lompatan besar, tapi dibangun bata demi bata, dari satu perilaku kecil, dari satu percakapan yang disadari pada satu waktu. Ini adalah proses yang pelan dan konsisten untuk membangun sesuatu yang luar biasa. Jadi, saya mau kasih tantangan nih. Dari 3 alat yang baru aja kita pelajari, perjelas, validasi, atau kaitkan, mana yang bakal jadi eksperimen pertama kamu. Coba pilih satu, praktekin minggu ini, dan lihat apa yang terjadi. Selamat bereksperimen di laboratorium kepemimpinanmu sendiri.